Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Berjumpa kembali bersama saya di Syahab Pro Audio Batam. Oke, di video kali ini kita ingin belajar bareng-bareng yuk menggunakan alat ESR meter digital. Nah, seperti ini nih kita bisa pencet di bagian start. Untuk alat seperti ini fungsinya sangat banyak banget teman-teman untuk mengukur komponen-komponen yang tidak harus menggunakan teknik elektronika. Ini semua orang bisa, tanpa belajar elektronik ini semua orang bisa mengukur dengan alat ini. Jadi sebenarnya alat ini ya sering disembunyikan oleh para teknisi-teknisi yang ada di luar sana. Kalau alat yang digital seperti ini ya, atau multitester yang digital ini harus menggunakan teknik antara probe merah dan probe hitam. Kalau ini bebas teman-teman ya. Oke, kira-kira kalau teman-teman beli, cara penggunaan awal dan cara ngukurnya gimana? Oke, kita kasih tahu. Kita nanti akan mendapatkan 3 buah seperti kocekan ini ya, kabel ini yang warnanya hitam, merah dan hijau. Nah, ini biasanya dikasih juga sama penjualnya, guys. Jadi jangan bingung. Terus di ujung sini ada tusuknya. Nah, langkah awal kita memasukkan tusuk ini di sini, guys, di lubang-lubang ini. Ini lubangnya bisa sembarangan nggak, Mas? Bisa. Tidak harus urut hijau, merah, hitam, itu nggak perlu. Yang penting dimasukkan saja di sini. Kemudian nanti kita bisa kunci. Oke, saya akan masukkan dengan urutan hijau, merah, dan hitam. Teman-teman mau acak boleh, merah, hitam, hijau boleh gitu ya. Kemudian kunci di sini, klik. Nah, ini sudah terkunci. Caranya cukup mudah banget menggunakan alat ESR digital. Kemudian kita langsung langkah pertama ketika kita membeli, kita harus menselebrasi ya, pokoknya untuk awal lah gitu ya, guys. Jadi kita bisa menjepitkan antara ke belah 3 saudara ini. Nah, di sini nanti kita akan lepas yang satu ini, kita pasang lagi ini. Oke, bentar. Nah, oke, di sini sudah terpasang. Kemudian kita pencet di bagian start ya. Untuk pencetannya cuma satu aja. Ini sangat simpel, tidak ada pencetan yang lain. Cetuk. Nah, nanti dia akan tulisannya self test mode ya, self test mode. Ini nanti kalau sudah ada tulisan isolate probe, ini kita lepas satu probe dulu ya. Ini kita lepas yang hitam, ini sembarang mau lepas yang mana. Nanti ketika tidak ada perintah kita lepas semua lagi. Oke, sini sudah berjalan ya. Ini kita tinggal tunggu sambil-sambil ngopi atau sambil-sambil mungkin pergi dulu ke Singapura sana. Tapi ini nggak lama juga teman-teman ini. Ini kita tunggu, sudah ada tulisan testing. Nah, ketika sudah ada tulisan seperti ini, maka alat ini sudah siap untuk mengukur segala apapun yang ada di muka bumi. Maksudnya komponen teman-teman ya. Sorry ini kita harus serius untuk belajar ini, guys ya. Oke, yang pertama saya akan mengukur ini adalah 0,1275 VAC atau bisa disebut dengan 100 nanofarad. Nah, ini apakah benar-benar 100 seperti itu? Nah, cara ngukurnya gimana, Mas? Oke, gampang. Tinggal kita jepitkan saja probe-nya. Ini bebas warnanya, wes sembarang ya. Mau hitam sama hijau, mau merah sama kuning. Oh, nggak ada kuning ya, teman-teman. Merah sama hitam gitu ya. Kita tinggal pencet. Nanti di situ langsung muncul ya, tanpa kita menggunakan ilmu elektronika. Ini nggak usah memikirkan warna, ini langsung muncul ya. Ini adalah 92 nanofarad. Berarti kan nggak ada 100 nano. Nah, itu cara mengetahui apakah benar-benar nilainya segitu, masih bagus atau sudah rusak. Ini nanti ketahuan di sini teman-teman ya. Oke, berarti ini tidak ada 100 nanofarad melainkan 92 nanofarad. Ya, masih toleransi ya. Kecuali tulisannya 100 nano diukur di sini 50 nano. Nah, itu nggak boleh teman-teman, berarti udah hampir setengah shot. Kemudian saya coba ingin mengukur sebuah dioda seperti ini. Oke, kita akan jepitkan di sini ya, ini sembarang pokoknya ya, mau di situ hijau, mau di situ kuning, kuning nggak ada, sekali lagi hijau atau merah atau hitam gitu ya, ini nggak ada masalah. Jadi kita tinggal start seperti ini. Nah, nanti dia akan membaca. Ini adalah dioda. Nah, untuk para pemula, untuk para teman-teman yang males untuk belajar yang lebih mendalam, apakah alat ini juga enak ini. Oke. Kemudian kita coba shotkan, kita pasangkan di sini. Dia akan membaca apa teman-teman ya. Ini sebagai eksperimen. Kita coba.
Ketika kita masangnya seperti ini, dia akan membaca apa? Nah, dia membaca resistor dengan 0,01 ohm hambatan. Berarti ini tidak ada hambatan sama sekali. Oke, sip, mantap ya. Itu sudah ketahuan seperti itu teman-teman. Oke, kita akan coba untuk komponen lain, yaitu komponennya ini Toshiba A1941. Ini komponen ini ya, ini rusak teman-teman. Komponen ini kemarin sudah saya cek, ini rusak di multitester. Kalau dicek dengan ESR metal digital ini, dia akan membaca apa? Oke. Ini contoh komponen rusak ketika kita tes. Dia akan membaca apa? Nah, dia membaca dioda. Padahal yang kita ukur adalah apa teman-teman? Transistor. Nah, ini dia langsung membaca ini. Berarti ini otomatis dia rusak. Karena transistor kok di situ tulisannya dioda kan gitu. Caranya cukup mudah banget untuk belajar menggunakan ESR digital. Jadi oke, kita akan coba lagi untuk tes yang satunya lagi. Nih saya ada dua rusak ya. Ada dua yang rusak, ini juga rusak. Coba kita akan tes. Yang itu tadi bacanya dioda, ini bacanya apa teman-teman? Coba kita cek di alat ini. Oke, untuk penampatan merah, hitam, hijau ini sekali lagi ya, nggak apa-apa bolak-balik itu, nggak ada masalah. Oke, ini teman-teman ya, ini malah bacanya resistor. Nah, ini sebenarnya kan sudah melenceng dari kaidah seperti itu. Oke, bisa lagi kita tes yang lainnya. Misal teman-teman punya Toshiba besar seperti ini nggak tahu ini ya. Saya lihat-lihat ini tulisannya sudah hampir hilang dan punah. Nah, kita kan nggak tahu ini yang 2SC apa 2SA kan gitu. Oke, kita langsung ambil aja untuk probnya, dan ini apakah masih bagus dan atau rusak. Kita tes ini transistor juga. Testing. Nah, ini masih bagus teman-teman, jenisnya PNP, yaitu ini transistor berjenis yang SA ya teman-teman. Untuk Toshibanya sangat mudah sekali ini untuk belajarnya. Nah, ini tanpa ada tulisannya kita bisa tahu, oh ini PNP ini kan gitu. Dan masih bagus ya. Nah, itu membaca transistor ada BCE atau basis kolektor emitor. Kemudian kalau resistor Mas, bisa nggak? Oke, bisa. Kita coba langsung cek resistor. Untuk nilai yang tertera itu adalah oranye coklat, yaitu sekitar 330 ohm. Apakah benar dia itu 330 ohm atau bahkan tidak 330 ohm? Oke, langsung kita tes saja tanpa basa-basi ya. Nah, itu ya nilainya 327 ohm. Nah, ini masih sangat bagus ya karena toleransinya sangat sedikit. Selisih 3 ohm aja. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Oh, saya kan tangannya lagi megang resistor, masa bisa tepuk tangan. Nah, ini nilainya 327 ohm. Ini masih toleransi dan resistornya masih sangat bagus. Mas, kalau untuk ini transistor kecil ini bisa nggak? Ini 2N5551 ini bisa nggak? Bisa nggak? Oke, kita langsung hajar aja. Oke, kita akan probnya akan kita tempatkan seperti ini. Sekali lagi bolak-balik nggak ada masalah ya. Pokoknya jangan takut, jangan ragu, bolak-balik los teman-teman ya alat ini. Alat kecil canggih, harga tidak mahal tapi bermanfaat bagi kehidupan umat. Oke, kita tes. Nah, ini NPN, yaitu transistor yang berjenis positif. Nah, BCE-nya juga ketahuan, HFE-nya juga ketahuan. Di sini makanya bisa dilihat antara HFE ini masih layak atau enggak gitu. Oke, kita coba ukur di bagian elko 35 volt 220 mikro. Apakah benar itu 220 mikro? Nah, kita tes. Nah, sebelumnya ini disclaimer, untuk elko kita harus buang dulu tegangannya. Besar ataupun kecil, ini kita buang dulu tegangannya seperti ini teman-teman. Nah, tujuannya apa? Agar tidak merusak alat ini ketika ada tegangan yang masuk secara tidak sengaja seperti itu ya. Oke, ini probnya sembarang, mau hijau sama merah boleh, mau hijau sama hitam boleh, mau hitam sama merah boleh, sembarang. Kita tes apakah benar 220 mikro. Ternyata kurang sedikit ya, ini 202 mikro ya. Ini bisa dilihat sendiri. Nah, ini kan kita bisa tahu untuk hal-hal demikian seperti ini sangat gampang sekali teman-teman. Ini 220 mikro, yang terbaca 202
2,5 mikro. Ini kualitasnya berarti agak kurang ya teman-teman ya kalau kayak gini ya. Nah, ini caranya cukup mudah menggunakan alat ini. Pokoknya teman-teman kalau mau beli bisa klik di link deskripsi, ini bisa mengetahui kayak gini ini rusak atau enggak. Kalau pakai multitester teman-teman harus tahu merah hitamnya, kalau ini enggak usah. Udah. Oke, terima kasih.